Halo minasan, o genki desu ka? Hajime mashite, watashi namae wa Mutia Azahra desu. Kelas 12 IOB, absen 25. Di pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan mengenai menyatakan posisi keberadaan seseorang dalam bahasa Jepang. Di dalam bahasa Jepang sendiri, untuk menyatakan posisi terdapat dua pola kalimat atau terdapat dua bentuk kata. Yang pertama ada arimas dan yang kedua ada imas. Untuk arimas sendiri itu untuk menyatakan keberadaan suatu benda mati, dan untuk imas itu untuk menyatakan keberadaan seseorang atau makhluk hidup. Yang saya akan jelaskan pada hari ini ialah tentang menyatakan posisi keberadaan seseorang makhluk hidup atau manusia, yaitu bentuk imas. Ada pula tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama agar kita dapat mengerti beberapa kosakata dalam menyatakan posisi seseorang. Yang kedua untuk agar kita mengetahui bagaimana bentuk kalimatnya dalam bahasa Jepang. Langsung saja kita ke video pembelajarannya ya. Pertama-tama kita mulai dulu dari menghafalkan beberapa kosakata tempat yang bakal kita pakai nanti untuk menunjukkan posisi keberadaan seseorang. Yang pertama ada gakkou, artinya sekolah. Yang kedua ada kyoshitsu, artinya ruang kelas. Yang ketiga ada shokudo, yang artinya kantin. Yang keempat ada toshokan, atau biasa juga toshoshitsu, yang artinya perpustakaan. Yang kelima ada shokuenshitsu, yang artinya ruang guru atau pegawai. Kosakata ini harus kita hafalkan dan ingat-ingat terus. Jadi kita coba ulang sekali lagi untuk menyebutkan beberapa kosakata ini. Yang pertama gakkou, artinya sekolah. Lalu kyoshitsu, yang artinya ruang kelas. Lalu ada shokudo, yang artinya kantin. Lalu ada toshokan atau toshoshitsu, yang artinya perpustakaan. Dan shokuenshitsu, yang artinya ruang guru atau pegawai. Lalu ada beberapa kosakata tempat lagi yang bisa kita hafalkan. Yang pertama ada rikashitsu, yang artinya ruang sains. Yang kedua ada bijushitsu, yang artinya ruang kesenian. Yang ketiga ada undojo, yang artinya lapang olahraga. Lalu ada hokenshitsu, yang artinya ruang UKS. Dan ada toire, artinya toilet. Bisa kita ulang lagi pengucapannya bareng-bareng. Yang pertama rikashitsu, lalu ada bijushitsu, lalu ada undojo, lalu ada hokenshitsu, dan yang terakhir toire. Selain kosakata tempat, ada juga beberapa kosakata posisi. Yang pertama ada mae, artinya depan. Lalu ada ushiro, artinya belakang. Dan ada tonari, artinya samping. Dalam bahasa Jepang ada berupa kalimat untuk menunjukkan posisi tersebut. Contohnya seperti yang di bawah ini, ada di depan sani. Dalam bahasa Jepang artinya menjadi sanisan no mae. Posisi katanya dibalik-balik aja. Kalau misalnya di bahasa Indonesia di depan itu berada di depan kalimat, maka di bahasa Jepang jadi no mae-nya itu jadi di belakang kalimat. Lalu objeknya yang asalnya di belakang berpindah tempat menjadi di depan. Jadi di depan sani menjadi sanisan no mae, atau di belakang sani menjadi sanisan no ushiro, atau di samping sani menjadi sanisan no tonari. Seperti itu. Kosakata ini juga harus kita ingat terus ya, karena bakal sering dipakai atau bisa juga kita pakai untuk menunjukkan keberadaan seseorang. Setelah menghafalkan beberapa kosakata, tempat, dan posisi, langsung aja kita masuk ke bentuk kalimat yang pertama, yaitu untuk menyatakan posisi keberadaan seseorang. Bentuk kalimatnya seperti ini. Yang pertama, bentuk kalimat pertama, kata benda, orang atau binatang, gaimas. Artinya tuh ada, kata benda, orang atau binatang. Jadi gaimas itu artinya ada, lalu kata benda, orang atau binatang.
Bisa juga yang kedua yang seperti yang di bawah ini, kata benda, orang atau binatang, nama tempat atau posisi ni imas. Kata benda kata benda wa, nama tempat atau posisi ni imas. Artinya ada kata benda di nama tempat tersebut, nama tempat atau posisi. Lalu ada beberapa contoh kalimatnya juga. Yang pertama ada neko ga imas, artinya ada kucing. Neko itu artinya kucing, ga imas artinya ada. Jadi neko ga imas, ada kucing. Atau bisa watashi wa kyoshitsu ni imas, saya ada di kelas. Kyoshitsu itu artinya di kelas ya, udah ada tadi di kosakata di depan. Kyoshitsu artinya kelas. Lalu watashi artinya saya. Jadi watashi wa kyoshitsu ni imas artinya saya ada di kelas. Lalu ada contoh kalimat lain ya. Yang pertama, Asahi-san ga imas. Asahi-san itu nama orang. Jadi Asahi-san, Asahi, ga imas ada. Asahi-san ga imas ada Asahi. Lalu yang kedua ini ada Haruto-san wa shokudo ni imas. Haruto-san itu juga nama orang. Jadi Haruto itu Haruto, wa shokudo. Shokudo itu di kantin. Yang tadi kita udah sebutin ya, kosakata tempat ada shokudo artinya kantin, lalu ni imas artinya ada. Jadi Haruto-san wa shokudo ni imas artinya Haruto ada di kantin. Lalu ada contoh kalimat lagi, Hinata-san wa Yoshi-san no ushiro ni imas. Hinata-san itu artinya nama orang, Hinata wa Yoshi-san no ushiro ni imas. Ushiro artinya di belakang, Yoshi-san itu Yoshi. Seperti tadi yang udah kita pelajarin di kosakata posisi, untuk menyatakan posisi itu bentuk kalimatnya seperti ini ya. Yoshi-san no ushiro, artinya tuh di belakang Yoshi ni imas. Jadi Hinata-san wa Yoshi-san no ushiro ni imas, artinya Hinata ada di belakang Yoshi. Lalu ada ini yang lainnya lagi, sama seperti yang di atas. Yuta-san wa Shotaro-san no mae ni imas, artinya Yuta ada di depan Shotaro. Nomae itu di depan ya. Yang tadi kita udah pelajarin di kosakata posisi. Ya, langsung saja kita masuk ke bentuk kalimat kedua, yaitu untuk menanyakan posisi keberadaan seseorang. Bentuk kalimatnya seperti ini, yaitu kata benda, orang atau binatang, wa doko ni imasu ka. Jadi bedanya sama yang tadi tuh di belakangnya kita tambah ka untuk jadi imasu ka, sama ada kalimat doko ni imasu ka, artinya tuh jadi kita kalau mau nanya orang ada di mana, kayak misalnya Mutia-san wa doko ni imasu ka, Mutia ada di mana, bisa tanya pakai kalimat ini. Untuk jawabannya bisa seperti ini, menggunakan kalimat yang pertama tadi. Bentuk kalimat pertama yaitu kata orang benda, wa nama tempat atau posisi ni imas. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, misal Naruto-san wa doko ni imasu ka, kita bisa jawab Naruto-san wa toire ni imasu. Lalu ada bentuk kalimat ketiga, yaitu untuk menyatakan posisi ketidakberadaan seseorang. Untuk bentuk kalimat ketiga ini tidak terlalu berbeda dengan bentuk kalimat pertama, hanya ada perbedaan di belakang kalimatnya saja. Jika bentuk kalimat pertama itu imas, kita tambah jadi imasen. Jadi contohnya seperti ini ya, kata benda untuk orang atau binatang, ga imasen itu artinya tidak ada, kata benda, orang atau binatang. Jadi ga imasen itu artinya tidak ada. Atau bisa juga kata benda untuk orang atau binatang, wa nama tempat atau posisi ini imasen, artinya tidak ada si orang tersebut di tempat ini gitu. Boleh coba diingat-ingat ya untuk bentuk kalimatnya ini, kalian ingat-ingat aja, diperhatiin terus coba disebutkan berulang-ulang agar diingat. Untuk contoh kalimatnya sendiri, sini aku udah buat beberapa contoh. Yang pertama ada obake ga imasen. Obake artinya hantu, ga imasen tidak ada. Jadi obake ga imasen tidak ada hantu. Atau bisa kenma-san wa toire ni imasen. Tidak ada kenma di toilet. Jadi kenma-san itu nama orang, artinya kenma, wa toire itu di toilet, ni imasen tidak ada. Atau bisa kita ganti obake jadi neko. Neko ga imasen, gak ada kucing, tidak ada kucing. Neko artinya kucing. Atau ini yang kedua bisa kita ganti juga, jadi contohnya Kuro-san wa
jangan toire. Kurosan wa kyoshitsu ni imasen. Kurosan nggak ada di kelas. Atau bisa kurosan wa tosho shitsu ni imasen. Kuro nggak ada di perpustakaan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contoh kalimatnya. Sekian dari saya, segitu aja. Semoga kalian bisa mengerti. Arigatou gozaimasu.